Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Ini pujian syukur kami. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapan. Kami percaya kepadamu. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku. Angkat hati kita, mari bersyukur. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari naikkan pujian kita bersama-sama, katakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi bersama, katakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan
Banyak kita rindu memuji, bersyukur kepada Tuhan siang hari ini. Bukan sekedar pujian yang mengalir keluar dari mulut kita, tapi biar pujian kita mengalir dari hati kita, dari hidup kita. Kita rindu memuji, memuliakan Tuhan. Mari buka kedua tangan kita, mari menyembah. Oh, kami menyembahmu, Yesus. Kami memuji dengan senang hati, dengan senang hidup kami, Yesus. Shikanalamo, Abashikarala bayarala barala 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 bashikarala barala, Inalama shikanalamo. Kami bersyukur, terima kasih Yesus, terima kasih. Shikarala karala bashikarala bayara, korala bashikara, karala bashikara. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah untuk selamanya. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, oh telah dinubuatkan oleh para nabi. Oh, sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Semua lambaikan tangan. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah untuk selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah untuk selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah untuk selamanya. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku.
Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Mari kita lambaikan tangan kita, katakan Yesus, kami percaya Tuhan. Ku percaya. Ku percaya. Yesus, ya sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, oh, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, oh, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib Tuhan. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Oh Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Ku percaya. Yesus, ya sungguh ku percaya. Rencana-Mu pasti terjadi. Katakan Yesus, aku percaya. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan aku percaya. Yesus, ku percaya. Oh, ku percaya. Yesus, oh, sungguh ku percaya.
janjinya ya dan amin saudara-saudaraku. Berapa banyak kita percaya kepada Tuhan. Mari angkat tangan kanan kita bersama tinggi-tinggi. Letakkan tangan kiri kita di dada kita. Katakan kepada Tuhan, aku percaya Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku percaya akan setiap janjimu. Iya dan amin di dalam kehidupan kami. Kau genapi, kau tepati Tuhan. Shikada waralawa shikiara warawarawara. Aku percaya Tuhan. Kiara washikiara labaralabaralabaralabar. Mungkin keadaan membuat kita tidak dapat melihat janji Tuhan digenapi. Tetapi percayalah, Dia pasti menggenapi, cepat atau lambat. Dia menepati setiap perkataannya bagi kita, saudara-saudaraku. Mari saya ajak kita angkat kedua tangan kita tinggi sekarang. Shekede bahara pada bara. Oh Yesus, kami percaya Tuhan. Warabasyakada bara. Oh rabatakara labalabalabalaba. Shikyara labalabalabalaba. Shikyara labalabalabalaba. Yesus, kami percaya Yesus. Kami percaya Tuhan. Oh rabayana shikyara Jesus, I believe in you. Kiara la wara la wara. Kiara bashi kiara wara wara wara. Kora bashi kiara la wara la wara. Kiara mashana kara la wara. Ora bashi kiara la wara. Kora bashi kiara. Kina mata shada kara la wara. Ora bashi kiara. Ora bashi kara. Hati kami percaya kepadamu Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sekali lagi. Katakan, Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib Tuhan. Rencanamu yang ajaib Pasti terjadi. terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Ya Tuhan. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalam Yesus, hati kami percaya. Sungguh ku percaya. Nyanyi dengan iman. Yesus, ku percaya. Oh Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang pasti terjadi. Yesus, sungguh ku percaya.
percaya rencanamu yang ajaib terjadi. Yesus kami percaya, Yesus sungguh ku percaya. Kami menyembah Yesus, nama di atas segala nama Tuhan. Kami bersyukur Engkau ada di tengah-tengah kami. Yesus yang namanya di atas segala nama ada di tengah-tengah kami saat ini. Kami percaya Tuhan Engkau disukakan oleh setiap pujian dan penyembahan kami. Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Dan kini saatnya Tuhan kami mau duduk diam. Kami mau seperti Maria karena ada bagian yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kami, yang tidak akan diambil dari kami, yaitu firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menjadi kebenaran di dalam kehidupan kami, yaitu kebenaran yang memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkata-katalah pada siang hari untuk setiap kami anak-anak-Mu. Kami duduk diam karena kami tahu Tuhan, Engkau sedang berkata-kata. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, kami sambut berkat firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap diberkati, katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk. Shalom, puji nama Tuhan. Saya mau cerita terlebih dahulu. Beberapa saat yang lalu, saya lagi bertamu ke kantor salah seorang customer saya. Ya, ketika saya sampai di depan kantor, ada seorang bapak lagi duduk di depan kantor, duduk di kursi, dan kemudian dia nanya sama kami, mau cari siapa? Ya, dan kami sebutkan Pak A. Oh, naik aja, dia ada kok. Jadi nadanya itu bukan nada seperti security atau petugas kantor, karena bapak ini udah tua, dia pakai sandal, dan bagi saya agak tidak etis di kantor pakai sandal, saudara, sekalipun ada di depan kantor. Dan kemudian kami naik ke atas, ketemu dengan pemilik dari perusahaan, pemimpin paling tinggi di perusahaan. Kami mulai ngobrol-ngobrol dan kemudian sampai kepada mengatakan, Bapak di bawah itu siapa? Kok pakai sandalan di depan kayak gitu? Mestinya security itu ganteng didik gitu loh, jangan yang kayak gitu. Dan dia mengatakan, siapa? Oh yang di depan, oh itu papaku. Saya kaget, ups. Saya pikir waker atau penjaga kantor, no, itu papaku. Ya, yang di atas itu orang yang paling berkuasa. Bisa bayangin ini papanya orang paling berkuasa di kantor itu. Tapi saya mau nanya kepada Bapak Ibu, ketika saya menilai dia bukan sebagai orang yang papa dari pemilik kantor itu, benar enggak saya? Hah? Karena apa? Manusia itu menilai dari apa yang dilihat oleh mata. Amin. Potongannya dia, caranya dia berpakaian tidak menunjukkan sama sekali bahwa dia adalah papanya dari pemilik perusahaan ini. Sehingga ketika orang menilai dia, maka akan dinilai bukan berdasarkan, aku yang punya kantor, bukan. Tapi apa yang dilihat oleh orang, itu yang akan menjadi penilaian orang tersebut. Ketika saya punya pengalaman itu, saya ingat salah seorang teman saya, dia bercerita ketika dia dan temannya mau beli sebuah mobil, saudara ya. Teman saya ini hobi ngumpulin mobil-mobil retro. Maksudnya mobil yang tahunnya tua tapi seperti baru. Nyari kayak gitu enggak mudah, saudara ya. Dia harus cari-cari, tanya-tanya sama teman-teman. Suatu saat ada teman yang ngasih tahu, oh ada seorang bapak di luar kota Surabaya. Dia kumpulin banyak mobil-mobil yang kayak gitu. Maka dia berpikir, aku tak pergi ke sana, siapa tahu ada mobilnya yang dijual. Maka dia berangkat ke situ. Ketika sampai di sana, saudara, ada sebuah kantor, sebuah rumah yang cukup besar. Ketika mereka di depan pagar, ada seorang bapak yang lagi motong-motong rumput, pakai capingnya petani itu, saudara. Ketika dia motong-motong gini, teman saya langsung dari luar, Pak. Bapak tadi nongak dan kemudian teman saya dengan pede mengatakan, juragan mono, ya, juraganmu ada. Maka bapak tadi berdiri dan kemudian mendekati, ada keperluan apa? Saya mau beli mobilnya juraganmu. Maka dia mengatakan, saya yang punya rumah. Ups. Lagi-lagi ups, karena apa? Teman saya enggak salah. Dia menilai berdasarkan apa yang dia lihat. Pakai caping, pakai kaos, enggak ada mirip-miripnya sebagai juragan pemilik rumah. Ingat,
kita itu dinilai oleh orang lain berdasarkan apa yang orang lain lihat terhadap diri kita. Amin. Nah, coba buka Roma 12 ayat kedua. Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang kedua. Roma 12 ayat kedua berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Alkitab mengatakan kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi harus berubah oleh pembaharuan budi kita, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita bisa menilai diri kita sendiri saat ini ya, ketika kita bandingkan dengan dunia ini, kita masih mirip-mirip enggak? Saudara, di dalam keseharian kita, bukan di gereja. Saya percaya ketika kita di gereja, orang itu akan menilai kita berbeda. Semua beda-beda tipis sama malaikat, saudara. Malaikat aja minder lihat kita, saudara. Wih, suci banget. Ya, hebat banget kalau di gereja. Enggak falas ngomongnya, shalomnya merdu banget, saudara. Tetapi ketika kita di luar sana, dalam keseharian kita, ingat, kita akan dinilai orang berdasarkan apa yang mereka lihat. Engkau tidak bisa keluarkan identitas, aku Kristen loh, anak Tuhan. Itu udah laku. Karena yang dilihat oleh mereka adalah apa yang kita lakukan di dalam keseharian kita. Rasul Paulus mengingatkan kita, jangan jadi serupa dengan dunia ini. Harus ada sesuatu yang berbeda, yang harus nampak dari kehidupan kita sehari-hari. Bukan ketika kita saat melayani atau kita ada di dalam gereja, tetapi di dalam kehidupan kita di luar sana, di rumah, di dalam pekerjaan kita, atau di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan Tuhan mengingatkan kita, kenapa dia harus ingatkan? Kenapa? Karena firman Tuhan, amanat agung sampai hari ini tetap valid. Pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Bagaimana mungkin semua bangsa akan menjadi murid Kristus ketika kita tidak pernah memperkenalkan siapa guru kita? Amin. Siapa guru kita? Yesus Kristus. Bagaimana mungkin Yesus akan nampak dan dikenali oleh orang banyak ketika kita tidak pernah hidup seperti Kristus hidup. 1 Yohanes 2 ayat ke-6 mengatakan gini, barang siapa mengaku kita hidup di dalam Dia, maka kita wajib hidup seperti Kristus hidup. Wajib. Apakah kita merasa saat ini ada sebuah kewajiban di mana kita ketika berada di luar sana, kita harus hidup seperti Dia hidup? Kita sering kali mengatakan, aku ketemu orang ini loh di gereja. Tapi kalau di luar gereja, kok beda ya sama ketika dia ada di dalam gereja. Aku kenal dia loh, di gereja dia pakai jas, dia hamba Tuhan. Tapi ketika dia bekerja di dalam kehidupan sehari-hari, kenapa dia lakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dia lakukan ketika dia menjadi anak-anak Tuhan. Seringkali ini menjadi problema, bahwa ketika kita mengatakan kita adalah milik Kristus, kenapa kita tidak pernah hidup seperti Dia yang memiliki kehidupan kita? Hari ini kita mau belajar bersama-sama. Kenapa ada orang-orang yang bertahun-tahun di gereja, tetapi hidupnya tidak pernah mengalami sebuah perubahan? Kenapa mereka-mereka yang selalu, yang tadinya di gereja, bahkan ketika mereka melayani, mereka tidak pernah melakukan apa yang mereka percayai ketika mereka ada di gereja? Tuhan mengatakan begini, untuk menjadi berbeda dengan dunia ini, itu tidak bisa dilakukan dengan merubah kebiasaan. Untuk menjadi berbeda dengan dunia ini, Alkitab mengatakan harus ada pembaharuan budi. Bukan sesuatu yang di luar, tetapi sesuatu yang ada di dalam. Kalau komputer berarti butuh direprogram, butuh diinstal ulang untuk mendapatkan penampilan yang berbeda. Ada program yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita supaya yang luar ini menjadi berubah. Tetapi yang banyak terjadi adalah orang-orang berusaha untuk merubah kebiasaan mereka. Tidak mudah, saudara.
Oleh karena itu pada siang hari ini kita mau merenungkan bersama-sama, ada orang-orang yang bisa mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Dan yang kita harus lakukan adalah sesuatu yang di dalam yang harus berubah. Kita akan melihat di dalam kitab Daniel. Kita melihat mulai Fatsal yang pertama, kitab Daniel. Kita akan belajar dari kehidupan Daniel. Kita melihat mulai ayat yang ketiga dan seterusnya. Daniel Fatsal yang pertama, ayat ketiga. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanania, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsasar, Hanania dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Ketika orang-orang muda dari Israel dikatakan mereka dibawa ke Babel, dikatakan ketika mereka masuk ke Babel ada sebuah persyaratan, ya, mereka ini orang-orang hebat. Karena raja menetapkan bahwa orang-orang muda ini harus orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Tujuannya apa? Supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Mereka orang Israel, tapi mereka harus belajar bahasanya orang Kasdim. Bukan cuma itu, dalam ayat selanjutnya dikatakan nama mereka pun dirubah menjadi nama Babel. Daniel tidak lagi dikenal dengan namanya Daniel, tetapi menjadi Beltsasar. Saudara, yang pertama yang kita harus belajar, yang kita harus taruh dalam kehidupan kita, ketika kita ada di dalam dunia ini, kita harus sadar identitas kita ini siapa. Ketika kita taruh dalam hidup kita, siapa kita sebenarnya, kita kewarganegaraan mana, maka itu akan menentukan sikap hidup kita. Daniel ini orang Israel, sekalipun dia diajar tulisan dan bahasa orang Kasdim, bahkan sekalipun namanya dirubah menjadi Beltsasar, dia sadar dia bukan orang Babel. Namanya boleh dirubah menjadi orang Babel, tapi dia tetap orang Israel. Saya percaya ketika kita sadar, sebelum kita bertingkah laku, sebelum kita memutuskan untuk melakukan apapun juga, cek terlebih dahulu, kita ini milik siapa. Ketika kita sadar identitas kita, maka keputusan kita, tingkah laku kita, sikap kita akan ditentukan ketika kita tahu siapakah diri kita. Siapakah yang memiliki kehidupan kita. Saya mengingat ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan kemudian ketika dia keluar dari air, Roh Kudus turun dan kemudian ada sebuah suara mengatakan begini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ada sebuah pernyataan identitas. Roh itu mengatakan dan didengarkan oleh orang banyak, ini anakku yang kukasihi. Berarti Yesus adalah sungguh-sungguh anak Allah. Dan kemudian ketika pernyataan itu selesai, maka firman Tuhan mengatakan roh yang sama yang memberikan pernyataan itu membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dan ketika dia di padang gurun, pencobaan yang dilakukan oleh iblis adalah begini. Yesus sudah berpuasa 40 hari, dia sangat lapar.
Saya percaya orang lapar yang paling diinginkan adalah makan, saudara ya. Ditawari rumah, ditawari mobil, dia tidak akan tertarik, saudara. Dia tertarik makan saja karena dia lapar. Dan iblis tahu, ya, jangan kaget. Iblis tahu apa kelemahan kita dan apa yang paling kita inginkan. Maka ketika iblis tahu bahwa Yesus baru selesai berpuasa 40 hari, maka dia butuh makanan. Dia datang kepada Yesus dan mengatakan gini, jika engkau anak Allah, rubahlah batu jadi roti. Saudara, ini kan bicara tentang pertanyaan tentang identitas. Jika engkau anak Allah, padahal baru saja dia mendapatkan pernyataan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus sadar betul aku anak Allah. Tetapi iblis datang dan mengatakan begini, jika engkau anak Allah, rubahlah batu menjadi roti. Saya sering kali berpikir, kalau misalnya Yuri yang jadi Yesus pada saat itu, dan Yuri itu lapar banget, saudara ya, habis berpuasa 40 hari. Kita kan, Betani kan sering kali setiap tahun mengadakan puasa raya 40 hari. Ya, orang-orang yang awal-awal memulai berpuasa, itu belum waktunya buka puasa, bukanya masih jam 6 tadi, tapi jam 12, jam 1 waktunya makan siang, sekalipun berpuasa, sekalipun tidak makan, tapi mikir gini, nanti sore beli makan apa ya, untuk berbuka puasa. Ya betul kan? Saudara, Yesus manusia, Yesus juga bisa lapar. Dan ketika dia lapar, iblis datang dan mengatakan, jika engkau anak Allah, engkau ini berkuasa, engkau sanggup mengubahkan batu jadi roti. Jadi yuk kita rubah batu jadi roti. Yesus rubah enggak? Tadi saya katakan jika Yuri yang jadi Yesus, wah itu pergumulan berat buat Yuri. Karena apa? Yuri mengatakan, aku anak Allah kok, pernyataannya jelas sekali. Aku akan buktikan aku anak Allah. Tak rubah batunya jadi roti. Mau minta rasa apa? Keju, coklat, nanas. Mau dibikin apapun bisa. Berkuasa kok anak Allah. Tapi saudara perhatikan. Justru ketika Yesus tahu identitasnya. Aku ini anak Allah. Maka responnya terhadap pencobaan. Responnya terhadap godaan. Itu beda. Justru karena aku anak Allah. Aku bukan dengerin apa katamu. Aku dengerin apa yang Bapakku katakan. Karena apa? Yesus mengatakan ada tertulis. Yang ditulis itu adalah firman Allah. Perkataan Allah. Dan Allah mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Saudara perhatikan. Ketika kita sadar identitas kita. Maka respon kita, cara kita memilih apa yang harus kita lakukan, itu betul-betul berdasarkan siapa kita. Saya percaya dalam keseharian kita, ketika kita harus bekerja di kantor, dan kemudian ada godaan, ya, godaan untuk melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan di dalam kantor. Seringkali pertimbangannya apa? Pertimbangannya apakah ini bakal bikin kantor rugi atau tidak? Gampang banget. Padahal sebetulnya ketika kita sedang melakukan sesuatu, pertimbangan kita bukan apakah kantor bakal dirugikan atau tidak. Tapi apakah Tuhan bakal dipermuliakan atau tidak. Amin. Ketika kita sadar identitas kita, sebelum kita melakukan sesuatu, pertanyaannya selalu apakah Tuhan bakal dipermuliakan atau tidak. Tuhan bakal tersenyum atau tidak ketika aku melakukan ini semua. Saya percaya di dalam Alkitab mencatat banyak sekali orang-orang yang sadar akan identitasnya dan mereka memutuskan segala sesuatu berdasarkan identitas mereka. Tetapi Alkitab juga mencatat orang-orang yang sekalipun mereka tahu identitas mereka, mereka merasa bukan itu identitas mereka. Hari ini saudara, engkau boleh ada di dunia, tapi engkau warga negara kerajaan surga. Amin. Saudara, sama seperti ketika kita bepergian ke luar negeri. Engkau boleh ada di manapun juga. Engkau boleh ada di Cina, engkau boleh ada di Amerika, engkau boleh ada di Eropa. Tapi ingat, paspormu itu paspor hijau. Paspor warga negara Republik Indonesia. Engkau ada di Cina, tapi engkau orang Indonesia. Engkau ada di Amerika, tapi engkau adalah orang
Indonesia. Identitas itulah yang akan menentukan sikap kita sebelum kita melakukan segala sesuatu. Ketika Yusuf dibujuk oleh istri Potifar dari hari ke hari. Enggak gampang loh dibujui sama istrinya Potifar, saudara. Alkitab enggak nyatet istrinya itu cantik atau tidak, seksi atau tidak, Alkitab enggak catat. Tapi saya rasa kalau istrinya pejabat, saudara, kayaknya di atas rata-rata, saudara. Ketika dia dibujuk oleh istri Potifar dari hari ke hari, berarti kan setiap hari didatengin, sup Yusuf, ayo po, sup Yusuf, ayo po. Saudara, batu aja, batu karang ya, batu yang keras itu. Kalau ditetesi air setiap hari, saudara, bolong juga, saudara. Manusia itu punya batas kemampuan. Yusuf ketika dicobai terus-menerus, jawaban Yusuf itu adalah jawaban berdasarkan identitasnya. Apa jawaban Yusuf? Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Dia bukan mengatakan tidak enak, sungkan sama suamimu. Dia bukan mengatakan itu. Dia tidak melakukan dosa itu bukan karena dia sungkan sama Potifar. Kalau dia sungkan sama Potifar, dia akan lakukan juga. Karena Potifar tidak ada di situ. Alkitab mencatat tidak seorang pun ada di rumah kecuali istri Potifar dengan Yusuf. Tetapi karena dia tahu identitasnya dan dia tahu Allahnya itu ada di segala tempat. Mata Allah melihat kita bahkan di tempat yang paling tersembunyi sekalipun. Sehingga ketika dia merespon, dia mengatakan bagaimana mungkin, aku ini tidak mungkin berbuat dosa dan jahat terhadap Allah. Saudara bisa bayangin ketika setiap jemaat Betani itu sungguh-sungguh sadar identitasnya. Ketika muncul godaan untuk berbuat dosa, maka kita akan mengatakan, tidak mungkin aku berbuat dosa terhadap Allahku. Karena aku adalah anak Allah, maka aku tidak akan berbuat dosa terhadap Allahku. Saya percaya ketika setiap orang sadar dalam hidupnya, ada sebuah pembaharuan budi, identitas yang jelas dalam kehidupan kita. Kita tahu bagaimana caranya bersikap terhadap setiap pencobaan dan godaan yang datang dalam kehidupan kita. Sehingga dunia bisa melihat bahwa saudara saya, jemaat Betani, itu tidak serupa dengan dunia ini. Tetapi sudah diubahkan oleh pembaharuan budi. Ada sesuatu yang Tuhan sudah taruh, yaitu dia mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Hal yang sama sudah dikatakan kepada setiap kita. Kita anak Tuhan, kita berkenan kepada Dia dan Dia sangat mengasihi kita. Sehingga sebelum engkau melakukan segala sesuatu, pertimbangkan engkau milik siapa. Ketika kita mempertimbangkan itu, saya percaya kita akan bijak di dalam setiap pilihan dan keputusan-keputusan kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Daniel Fatsalnya yang kelima. Daniel Fatsal yang kelima. Daniel Fatsal yang kelima, kita akan baca mulai ayat yang ke-11. Daniel 5, Fatsal 5 ayat ke-11. Dikatakan begini, sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah Tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan akal budi dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayah Tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Beltsasar oleh Raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil, dan ia akan memberitahukan maknanya. Raja Nebukadnezar punya seorang anak yang diangkat menjadi raja, yang namanya Belsyasar. Mirip-mirip sama namanya Daniel ketika dia dirubah. Daniel itu Beltsasar, yang ini Belsyasar. Ya.
Raja Belsyazar ini raja yang jahat, raja yang tidak punya etika, raja yang tidak punya aturan. Perkakas bait Allah ya, itu dikeluarkan oleh dia dan dipakai untuk minum-minum anggur dengan pejabat-pejabat tinggi, dengan istri dan gundik-gundiknya. Saudara bisa bayangkan peralatan yang ada di bait Allah seharusnya itu dikuduskan, tapi dikeluarkan oleh dia, dipakai buat minum-minum. Sehingga kemudian Tuhan itu membuat respon dengan menuliskan sesuatu di dinding dan yang muncul cuma tangan tok. Maka Raja Belsyazar menjadi sangat ketakutan, dia tidak ngerti bunyinya itu apa. Dia panggil para ahli di negerinya untuk menerjemahkan itu, tidak ada yang bisa menerjemahkan. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-11, istrinya mengatakan begini, sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Sebetulnya dalam terjemahan bahasa Inggris bukan roh para dewa yang kudus, dikatakan dalam terjemahan bahasa Inggris Spirit of the Holy God. Dan God-nya itu huruf besar, G-nya huruf besar, bukan huruf kecil, bukan dewa, tapi Allah. Dia mengatakan begini, di negeri ini ada seseorang yang udah terkenal banget, namanya Daniel yang disebut dengan Belsyazar. Dia penuh dengan roh Allah, sehingga dia dapat mengartikan apa yang tidak dapat diartikan oleh para ahli sekalipun. Maka kemudian dipanggillah Daniel, dan kemudian Raja Belsyazar mengatakan ini dalam ayat yang ke-16. Tetapi telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Ketika raja tidak punya pilihan, pilihannya cuma Daniel. Karena orang ramai mengatakan cuma Daniel yang bisa mengartikan tulisan yang ada di dinding. Maka raja mengatakan, kalau kamu bisa mengartikan itu semua, maka aku akan mempersiapkan yang namanya jubah ungu. Dan akan dikalungkan kalung dari emas, dan jabatanmu menjadi orang yang paling berkuasa nomor 3 di kerajaan ini. Saya mau nanya sama saudara, kalau engkau jadi Daniel dan engkau mendapatkan penawaran yang kayak gini, responnya kita kira-kira apa? Hadiahnya jelas saudara, ya dikasih jubah ungu, itu jubah kemuliaan, dikalungkan kalung emas. Kalung emas kalau yang ngasih Yuri saudara mungkin 5-10 gram saudara, tapi yang ngasih raja saudara, saya tidak tahu berapa kilo itu akan diberikan kepada kita. Dan kemudian bukan cuma itu, diberikan jabatan sebagai orang paling berkuasa nomor 3 di kerajaan. Kalau itu yang ditawarkan kepada kita, dan Daniel punya kemampuan untuk menerjemahkan, kira-kira responnya kalau kita jadi Daniel gimana? Mungkin kita akan langsung gini, deal, mau, ya. Atau kita mengatakan tidak bisa ditambah, kalungnya tambah 2 atau tambah 3. Kita mungkin akan bargaining dengan dia. Wah, mumpung ditawarin seperti ini, kapan lagi bisa dapat kesempatan, orang lain tidak bisa mengartikan, kok aku bisa. Tapi saya akan mengajak lihat ayat ke-17. Ayat ke-17 mengatakan begini, kemudian Daniel menjawab raja, tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Saudara, orang ketika mendengar Daniel mungkin dia mengatakan ini je ben gek katanya. Kalau orang Belanda, kamu tuh gila. Raja sudah tawarkan kok. Apa yang raja tawarkan itu luar biasa. Bahkan ketika engkau minta lebih pun raja akan mau. Raja tidak punya pilihan. Tetapi justru jawabannya, tahan pemberian itu. Kasih aja pada orang lain. Aku akan tetap terjemahkan apa tulisan itu. Saudara, yang kedua, yang harusnya kita sadar, yang harusnya ada dalam kehidupan kita. Kita harus tahu bahwa Tuhan taruh kita dimanapun juga
Karena Tuhan punya rencana. Amin. Daniel sadar, dia ada di kerajaan Babel bukan untuk memperkaya diri. Dia ada di kerajaan Babel karena Tuhan sedang punya rencana untuk pakai dia jadi berkat buat kerajaan Babel. Amin. Ketika kita sadar, Tuhan tempatkan kita dimanapun karena Tuhan punya rencana. Jadi ketika kita ditaruh di dalam sebuah perusahaan, kadang-kadang kita berpikir, Tuhan, aku gak seneng kantor ini Tuhan. Bosnya jahat, bosnya pelit, teman-temannya jahat. Maka kita mengatakan, Tuhan tolong kasih aku perusahaan yang lain, aku mau pindah. Kita tidak sadar bahwa ketika Tuhan tempatkan kita dimanapun juga, Tuhan sedang punya rencana pakai hidup kita untuk jadi berkat di tempat di mana kita berada. Amin. Bahkan di tengah-tengah keluarga sekalipun, kita itu tidak bisa milih, saudara ya. Saya percaya, kadang-kadang kita berpikir, Tuhan aku kepingin keluarga yang sempurna. Tidak ada keluarga yang sempurna, saudara. Engkau tidak bakal ketemu dengan orang-orang yang sempurna. Engkau akan ketemu dengan istri yang tidak sempurna. Engkau akan ketemu dengan suami yang tidak sempurna. Engkau akan ketemu dengan orang tua, bahkan mertua yang tidak sempurna. Engkau akan bertemu dengan anak-anak yang tidak sempurna. Tapi ingat, bahwa engkau ditempatkan di tengah-tengah keluarga itu bukan untuk mendapatkan yang paling baik hanya untuk engkau. Tapi Tuhan punya rencana untuk membuat engkau jadi berkat ketika engkau di tengah-tengah keluarga. Amin. Ketika setiap orang sadar bahwa dirinya sedang dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan sebuah misi, maka dia tidak akan terpengaruh dengan apapun yang ditawarkan kepadanya. Dia tidak akan menukarkan Tuhannya dengan sekedar segala pemberian-pemberian. Daniel tahu ketika dia ada di Babel bukan untuk mendapatkan jubah ungu, bukan untuk mendapatkan kalung emas, bahkan juga bukan untuk mendapatkan jabatan. Dia mendapatkan jabatan karena dia menunjukkan integritasnya. Orang mengenal dia karena dia punya roh yang luar biasa, karena dia berbeda. Saya percaya ketika setiap kita sungguh-sungguh sadar Tuhan taruh sebuah misi dalam hidup saudara saya dan kita mengerjakan misinya, maka kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Amin. Ketika orang-orang dunia merasa tidak nyaman dengan tempat di mana mereka ditaruh oleh Tuhan, maka mereka akan minta supaya mereka pindah. Tapi anak-anak Tuhan, orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, dia akan tetap tinggal di mana Tuhan menetapkan mereka untuk tetap tinggal. Amin. Demikian juga dengan hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Saudara, ketika kita ada orang hamba-hamba Tuhan mengatakan, tidak nyaman lagi melayani di tempat ini, Tuhan taruh saya di tempat di mana yang lain Tuhan, supaya aku bisa melayani lebih baik lagi. Saya mau kasih tahu, ketika engkau ditempatkan untuk melayani di sebuah tempat, jangan lihat sekelilingmu, lihat apa yang Tuhan lihat di dalam kehidupanmu. Ketika Tuhan percayakan untuk saya melayani di gereja ini, saya cuma lihat satu, ketika Tuhan taruh di tempat ini, Tuhan mau saya jadi berkat. Amin. Mungkin orang berpikir enak ya jadi Pak Yuri. Saudara, saya mengatakan ini tempat yang luar biasa yang Tuhan percayakan. Tapi ada salib yang harus dipikul. Ada harga yang harus dibayar. Tapi kalau memang harus dibayar, saya akan bayar. Karena saya tahu Tuhan tempatkan saya di sini bukan karena sesuatu yang kebetulan. Dia mau saya jadi berkat. Dia mau juga teman-teman yang di sana jadi berkat. Dan mereka bayar harganya. Amin. Saya minta Bapak Ibu adalah bagian dari gereja Betani. Doakan kami hamba-hambanya di tempat ini, supaya kami sungguh-sungguh setia di dalam panggilan Tuhan. Kuat tegak berdiri di tempat ini, karena Tuhan yang menempatkan kami di tempat ini untuk menjadi berkat buat saudara semuanya. Kita semua bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Bukan cuma sekedar menjadi bagian dari gereja yang besar. Bukan sebuah kebanggaan ketika kita menjadi sebuah gereja yang besar. Adalah sebuah kebanggaan ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika gereja bukan hanya sekedar mengajarkan tentang berkat, tapi gereja mengajarkan bagaimana caranya hidup dan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Hari ini putuskan, kita harus berbeda, dunia harus melihat perbedaan itu. Dan perbedaan itu akan muncul ketika kita tahu Tuhan sedang menaruhkan misinya dalam kehidupan kita. Dan lakukan misi itu dengan setia.
Daniel melakukan misi yang Tuhan berikan. Sekalipun tawaran-tawaran menggiurkan, bagi dia itu tidak akan merubah apa yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupannya. Yang kedua, yang terakhir, yang ketiga, di dalam Fatsal yang ke-6. Fatsal yang ke-6, kita baca mulai ayat yang ke-10 sampai ayat ke-11. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Surat perintah apa yang dibuat itu? Saudara, dikatakan di dalam ayat ke-8, semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Para pejabat tinggi ini tahu ketika mereka mencari-cari kesalahan Daniel tidak bakal ketemu. Daniel orang yang sadar, dia orang yang dipilih Allah. Identitasnya jelas, dia tahu apa yang sedang Allah percayakan dan rencanakan dalam kehidupannya. Mereka tidak akan pernah temukan kesalahan kecuali di dalam ibadahnya. Maka dibuatlah peraturan yang menjebak Daniel. Tidak boleh ada seorang pun yang mengajukan permohonan kepada dewa manapun juga atau kepada manusia dalam waktu 30 hari. Mereka tahu bahwa Daniel itu pasti berdoa 3 kali sehari. Itu merupakan kebiasaan dia. Tetapi ketika didengar Daniel tentang peraturan itu dan dia tahu akibatnya dia akan dimasukkan ke dalam gua singa, firman Tuhan mencatat dia tetap datang kepada Tuhan 3 kali sehari. Tidak berubah. Tahu resikonya masuk ke dalam gua singa. Kenapa dia tetap berdoa? Yang ketiga ini bicara gini, bahwa Daniel tahu siapa sumber kekuatannya. Amin. Saudara, ketika kita tahu siapa sumber kekuatan kita, maka kita pasti akan datang kepada sumber kekuatan kita. Saudara, kita mungkin punya banyak smartphone yang macam-macam. Di gereja ini kalau dikumpulin ada yang paling murah sampai yang paling mahal, saudara ya. Saya kadang-kadang heran, ada orang yang beli smartphone itu harganya puluhan juta, saudara ya. Nggak apa, sama yang harganya 200.000 yang mirip-mirip, buat telepon juga bisa, saudara ya. Tapi ada orang yang karena gengsi, ketika dikeluarin, halo, gitu ya. Orang lihat, wah 10 juta, saudara ya. Hebat, ya. Tapi saya mengatakan kepada saudara, sehebat apapun smartphone yang kita bawa, kalau baterainya habis, tidak ada gunanya, saudara. Betul? Ya, engkau boleh punya handphone yang paling mahal. Mungkin kalau ada yang harganya miliar orang beli, saudara. Tapi apa gunanya kalau baterainya habis? Tidak bisa dipakai. Butuh power untuk membuat dia berfungsi. Saudara, saya mau beritahu, mungkin engkau orang hebat, ya, titelmu banyak. Engkau kalau sekarang ini yang paling tinggi S3, saudara ya. Kalau ada dibikin lagi S4, mungkin ada orang yang ikut S4. Kalau ada S5, orang ikut S5, saudara ya. Banyak S-nya jadi dingin sekali, saudara. Engkau boleh sekolah sangat tinggi, ilmumu luar biasa. Kemarin saya mendengarkan, saya melihat di TV ada seorang gadis dari Ambon, saudara ya. Dia seorang gadis polyglot, ya. Usianya baru 16 tahun, tapi dia menguasai 13 bahasa. Wih, saya mikir, saya hampir 50, saudara. Belum bisa, separuh aja belum bisa dari dia. Saya cuma bisa 3 bahasa, saudara. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jawa, saudara. Dia bisa 13 bahasa. Saya kagum luar biasa. Tapi saya mau kasih tahu, sekalipun dia bisa 13, ataupun 15, atau 50 bahasa sekalipun. Tapi kalau tidak punya power dari kerajaan Allah, tidak ada gunanya. Amin. Amin. Saudara, kita mungkin merasa aku orang hebat. No. Ketika engkau tidak punya Tuhan, tidak ada gunanya. Hari ini,
Daniel itu bisa menjadi seperti itu karena dia tahu siapa sumber kekuatannya. Dan saya percaya ketika kita anak-anak Tuhan di tempat ini, sadar siapa sumber kekuatan kita, sesuatu yang sangat jauh di dalam, yang sangat kita kenal. Sehingga ketika kita masuk dalam kesulitan, goncangan-goncangan kuat dalam kehidupan kita, kita tahu siapa yang memberikan kita kekuatan untuk bertahan. Maka saya percaya kita akan tetap bertahan, menjadi orang yang mempertahankan iman percaya sampai pada kesudahannya. Daniel tahu bahwa sekalipun ketika dia melakukan kebiasaannya, berdoa 3 kali sehari, itu akan membuat dia masuk ke dalam gua singa. Dia percaya siapa yang memberikan dia kekuatan. Dia mengatakan mungkin aku akan masuk gua singa. Karena peraturan ini dibuat, bahkan raja pun tidak bisa narik kembali peraturan ini. Tetapi dia percaya kalaupun harus masuk ke dalam gua singa, tetap ada Tuhan yang menyertai aku di dalam gua singa. Amin. Hari ini ketika kita masuk di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita berhadapan dengan kehidupan yang sangat sulit. Tapi ketika kita tahu siapa sumber kekuatan kita, maka saudara saya tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia boleh menekan kita, dunia boleh mencoba untuk merubah kita, supaya kita menjadi serupa dengan mereka. Tapi kita harus tahu identitas kita yang sebenarnya. Bapak Ibu, saya suka ngasih ilustrasi ini. Ikan itu, sejak ikan laut ya, sejak dia lahir, dia itu hidup di tengah-tengah air laut. Ya, air laut itu rasanya asin, saudara ya. Tetapi ikan itu tidak pernah jadi ikan asin. Betul enggak? Saudara, ikan laut itu sekalipun dia hidup di tengah-tengah air asin, dagingnya tidak pernah asin. Tetap tawar. Dia baru jadi ikan asin setelah masuk ke supermarket, saudara. Bukan karena air lautnya, tapi dibikin jadi ikan asin. Tetapi sepanjang hidupnya, dia tetap ikan dengan daging yang rasanya tawar. Bapak Ibu yang terkasih, engkau boleh hidup di tengah-tengah orang dunia, tapi tidak seharusnya engkau menjadi serupa dengan dunia. Saya percaya gereja ini, jemaat gereja ini akan dikenal bukan karena kita menyandang nama Betani, tetapi gereja ini akan dikenal karena punya jemaat yang hidupnya tidak serupa dengan dunia ini. Berikan tepuk tangan. Karena kita adalah orang-orang yang memutuskan, kita tidak akan menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia boleh berusaha untuk merubah kita, tapi kita tetap kepada keputusan kita, identitasku. Sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara, mungkin kita sering kali melihat teman-teman kita, orang-orang yang kita kenal sebagai orang Kristen, tapi cara hidupnya tidak seperti yang Alkitab ajarkan kepada kita, atau apa yang kita dengarkan di gereja setiap kali. Kenapa muncul seperti itu? Karena ada orang-orang yang tidak mau ambil komitmen. Mereka tahu, mereka mendengar, mereka tahu semua apa yang Tuhan katakan dan ajarkan. Tapi pada siang hari ini, saya rindu jemaat Betani Nginden mengambil sebuah komitmen. Saudara, tempat duduk kosong ini tidak akan pernah terisi kalau kita tidak pernah keluar ke sana dan menunjukkan bagaimana caranya hidup. Kita tidak akan pernah membuat orang lain mengenal Kristus kalau kita tidak pernah memperkenalkan siapa Kristus itu di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa berdoa kepada Tuhan, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Tuhan mengatakan sorry, job desk-nya bukan di saya. Mengirimkan jiwa-jiwa itu bukan job desk-nya Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana caranya supaya jiwa-jiwa yang di luar sana mengenal Kristus dan mereka akan datang ke tempat ini. Tugas saudara saya yang membuat mereka mengenal siapa Tuhan kita. Oleh karena itu pada siang hari ini, siapa yang mau ngambil komitmen? Tuhan, aku mau hidup seperti Engkau hidup Tuhan. Supaya ketika aku berjalan bersama-sama dengan Engkau di luar sana, orang akan melihat sebuah perbedaan yang sangat jelas. Aku milik Kristus, identitasku jelas. Aku anak Allah dan aku akan hidup seperti Bapakku. Tundukkan kepala saudara, kita akan pujikan pujian ini bersama-sama.
Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Ini janji kita kepada Tuhan. Serukan dengan sangat kuat. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Dialah sumber kekuatan kita. Maka kita harus berjanji pada sore hari ini. Katakan janji ini kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ini janji kami Tuhan. Kalau kami hidup Tuhan, kami hidup untuk Engkau Tuhan. Tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Buat surga terguncang dengan janji-Mu. Kalau kami hidup Tuhan, kami hanya hidup untuk Engkau Tuhan. Tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita tidak bisa menilai diri kita sendiri, tapi orang-orang di sekitar kita akan menilai kita. Periksa hidup kita hari ini. Apakah istri kita, suami kita, anak-anak kita melihat sebuah perbedaan antara kita dengan orang-orang dunia?
cara kita ngomong, cara kita memperlakukan mereka, apakah ada sebuah perbedaan? Kalau tidak ada perbedaan, saudara, Tuhan itu mengatakan, engkau harus berbeda. Bagaimana mungkin anak kita akan mengenal Tuhan kalau kita tidak pernah memperkenalkan Tuhan melalui hidup kita sehari-hari? Engkau akan ngomong sampai capek, tidak akan pernah. Tapi akan sangat mudah membuat anak kita mengenal Tuhan kalau kita hidup seperti Tuhan kita. Amin. Bagaimana mungkin teman-teman di kantor akan mengenal siapa Tuhan kalau kita tidak pernah tunjukkan bagaimana caranya Tuhan hidup? Periksa hidup kita. Apakah ada teman-teman yang di kantor yang diberkati karena kehadiran kita? Kalau kita tidak pernah membuat orang lain kenal Tuhan, berarti kita belum berbeda dengan orang-orang dunia. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan kita pada sore hari ini, jangan jadi serupa dengan dunia ini. Dan ketika kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, baru mereka akan melihat bahwa Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Hendaklah terangmu bercahaya di depan banyak orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sore hari ini, saya rindu jemaat Betani Nginden ambil sebuah keputusan, komitmen seperti pujian-pujian yang baru saja kita nyanyikan. Aku berjanji Tuhan, kalau aku hidup untuk Engkau Tuhan. Identitas harus jelas, kita punyanya siapa. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat jemaat Betani Nginden Tuhan. Hamba-Mu percaya ketika mereka menjadi bagian dari gereja ini, bukan hanya menjadi sebuah kebanggaan karena kami menjadi jemaat Betani, tapi kami mau sungguh-sungguh gereja ini menjadi tempat di mana Tuhan membentuk kehidupan kami, memproses kami, menjadikan kami pribadi-pribadi yang indah, menjadi orang-orang yang berbeda, tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Oleh karena itu Tuhan impartasikan identitas Allah di dalam kehidupan kami. Pada sore hari ini Tuhan nyatakan bahwa kami adalah anak-anak Allah. Kami percaya Tuhan pada sore hari ini Roh Kudus-Mu mengatakan kepada setiap kami, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kami percaya di tempat inilah anak-anak Tuhan ada, dan Tuhan berkenan dan Tuhan mengasihi setiap kami. Kami percaya Tuhan kami milik-Mu, dan kami percaya Engkau punya rencana dengan setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan, karena kami tahu Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan buat kami untuk menghidupi apa yang kami dengar dan kami renungkan pada sore hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada sore hari ini. Setiap kami sudah mengambil keputusan, kami akan hidup hanya untuk Engkau Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan dalam setiap hari kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang sudah berjanji, katakan bersama-sama, amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Yang percaya berikan sorak-sorai yang mulia bagi Yesus.
Sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kipapatakaya rana mangkupapatakaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya berkata, Amin.